Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Mubarak, NIM 23203869201006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul stratifikasi sosial dalam perspektif perencanaan sosial dalam moderasi beragama. Pendahuluan. Stratifikasi sosial sebagai struktur inheren. Stratifikasi sosial adalah susunan atau lapisan-lapisan sosial yang muncul secara alami dalam masyarakat. Setiap masyarakat, baik kecil maupun besar, memiliki hierarki sosial, di mana orang-orang ditempatkan pada posisi yang berbeda berdasarkan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis sosial. Hal ini disebut inheren karena hampir semua masyarakat di dunia memiliki bentuk stratifikasi, meskipun sistemnya berbeda-beda. Selanjutnya, potensi ketimpangan dan konflik. Meskipun stratifikasi sosial alami, ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dapat menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan ini bisa dibentuk ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Jika tidak ditangani, ketimpangan ini dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Selanjutnya itu perencanaan sosial diperlukan untuk pemerataan. Perencanaan sosial adalah proses merancang kebijakan dan program untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tersebar secara adil. Perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akibat stratifikasi sosial. Adapun program-program perencanaan sosial membantu kelompok rentang terhadap mendapatkan akses yang seimbang terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Adapun moderasi beragama sebagai landasan moral pembangunan. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan, serta menjauhi sikap ekstrim. Dalam konteks pembangunan sosial, moderasi beragama menjadi landasan moral agar setiap kebijakan dan program dilaksanakan secara adil, inklusif, dan etis. Moderasi beragama menjaga agar pembangunan tidak memicu diskriminasi atau konflik berbasis agama atau status sosial. Yang kedua itu definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang tersusun secara hierarkis. Lapisan-lapisan ini membedakan individu atau kelompok berdasarkan posisi, status, dan akses mereka terhadap sumber daya tertentu. Stratifikasi sosial bukan sekedar perbedaan, tetapi menciptakan hierarki sosial, di mana beberapa lapisan memiliki lebih banyak kekuasaan, prestis, atau akses ekonomi dibanding lapisan lainnya. Penggolongan masyarakat ke dalam lapisan hierarkis. Stratifikasi sosial membagi masyarakat menjadi lapisan-lapisan yang jelas, mulai dari lapisan atas, menengah, hingga lapisan bawah. Lapisan ini menandakan perbedaan posisi sosial dan peran individu dalam masyarakat. Contohnya itu dalam organisasi, perusahaan, dalam organisasi perusahaan. Lapisan atas terdiri dari manajer atau direktur. Sedangkan lapisan menengah adalah supervisor atau kepala bagian, dan lapisan bawah adalah staf atau pekerja biasa. Berdasarkan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis, stratifikasi sosial dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu ekonomi, kekayaan atau pendapatan yang dimiliki individu atau kelompok. Selanjutnya itu pendidikan. Tingkat pendidikan menentukan status sosial dan peluang seseorang. Selanjutnya itu
kekuasaan. Kemampuan individu atau kelompok memengaruhi keputusan dalam masyarakat. Nah, prestis, penghargaan atau penghormatan sosial yang diterima individu berdasarkan profesi atau kontribusi. Adapun contohnya itu dokter atau guru. Nah, sering mendapatkan prestis tinggi di masyarakat karena peran dan kontribusinya. Selanjutnya itu ada bersifat terbuka atau tertutup. Nah, stratifikasi sosial dapat bersifat terbuka atau tertutup, tergantung apakah individu dapat berpindah antar lapisan sosial. Nah, terbuka, individu memiliki kesempatan untuk naik atau turun lapisan sosial melalui usaha, pendidikan, pekerjaan, atau prestasi. Sedangkan tertutup, lapisan sosial bersifat kaku individu. Individu sulit atau hampir tidak mungkin berpindah posisi karena faktor keturunan, adat, atau sistem sosial yang mengekang. Ketiga itu ada bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu seperti ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis. Setiap bentuk stratifikasi menunjukkan bagaimana akses, peluang, dan penghargaan sosial berbeda antara kelompok atau individu. Nah, sedangkan stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Stratifikasi ekonomi terjadi ketika masyarakat dibedakan menurut kekayaan atau pendapatan yang dimiliki orang yang memiliki akses lebih banyak terhadap sumber daya ekonomi, menempati lapisan sosial lebih tinggi, sedangkan yang kurang mampu berada di lapisan yang lebih rendah. Selanjutnya itu stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Nah, stratifikasi pendidikan terjadi ketika lapisan sosial dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pendidikan menentukan status sosial, peluang pekerjaan, dan kemampuan seseorang dalam masyarakat. Nah, sedangkan stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan. Nah, stratifikasi kekuasaan terjadi ketika masyarakat dibagi menurut kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi keputusan dan kontrol terhadap orang lain. Mereka yang memiliki kekuasaan tinggi dapat menentukan arah masyarakat, sementara yang tidak memiliki kekuasaan hanya menjalankan peran yang lebih terbatas. Nah, kita bisa ambil contohnya itu di kepala desa atau wali kota atau pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang memengaruhi warganya. Nah, warga bisa memiliki sedikit atau tidak ada kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, stratifikasi sosial berdasarkan prestis sosial. Stratifikasi prestis sosial terjadi ketika masyarakat dibedakan menurut tingkat penghargaan atau kehormatan sosial yang diterima seseorang. Nah, prestis biasanya diberikan karena profesi, kontribusi, atau perilaku yang dihormati oleh masyarakat. Yang keempat itu dampak stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial tidak hanya menimbulkan perbedaan lapisan dalam masyarakat, tetapi juga memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya itu stratifikasi sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan motivasi dan struktur peran sosial. Dan adapun negatifnya itu adalah stratifikasi sosial juga menimbulkan risiko ketidakadilan dan konflik jika dikelola dengan baik. Yang kelima itu konsep perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah proses sistematis untuk merancang dan melaksanakan kebijakan atau program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Konsep ini sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi ketimpangan yang muncul akibat stratifikasi sosial, dan membantu kelompok rentan
agar dapat menikmati akses yang sama terhadap sumber daya. Proses perumusan kebijakan sosial. Perencanaan sosial dimulai dengan perumusan kebijakan yang jelas berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan masalah sosial yang ada. Proses ini mencakup pengumpulan data, identifikasi masalah, perumusan tujuan, serta evaluasi alternatif kebijakan. Nah, selanjutnya fokus pada kesejahteraan dan keadilan. Tujuan utama perencanaan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Program sosial dirancang agar semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung, dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya, identifikasi kelompok rentang. Nah, perencanaan sosial selalu melakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan sosial. Hal ini memungkinkan perencanaan untuk memberikan perhatian khusus agar mereka memperoleh akses yang secara merata. Selanjutnya, pengembangan program sosial strategis. Nah, setelah identifikasi kelompok rentan, perencanaan sosial mengembangkan program-program strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan sosial. Program ini bersifat terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Yang ketujuh itu konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama adalah sikap dan praktik beragama yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan, serta menjauhi sikap ekstrem. Konsep ini menjadi landasan moral pembangunan sosial karena memastikan semua kebijakan dan program dilaksanakan secara adil, inklusif, dan harmonis. Moderasi beragama tidak hanya soal praktik keagamaan individu, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial, kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat. Sikap keberagaman yang seimbang. Nah, moderasi beragama menekankan keseimbangan antara keyakinan pribadi dan kepentingan sosial. Individu dapat menjalankan agamanya dengan penuh keyakinan, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya itu menolak ekstremisme. Moderasi beragama menolak sikap ekstrem atau fanatisme yang dapat merusak keharmonisan sosial. Sikap ekstrem bisa berupa intoleransi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Selanjutnya, toleransi dan penghormatan keberagaman. Nah, moderasi beragama mendorong toleransi dan menghormati terhadap perbedaan agama, budaya, dan keyakinan. Nilai ini penting untuk menjaga kerukunan dan harmoni sosial di masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, ada 4 pilar moderasi beragama. Empat pilar moderasi beragama menjadi pedoman untuk menjalankan prinsip moderasi secara nyata. Pertama itu toleransi, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Dan yang kedua, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atau paksaan atas nama agama. Yang ketiga, kebersamaan, mengutamakan kepentingan sosial bersama dan kerjasama antarumat beragama. Nah, yang keempat, keadilan dan kesetaraan, memastikan semua orang memperoleh hak dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi agama. Yang ke-8, kaitan moderasi beragama dan stratifikasi sosial. Moderasi beragama berperan penting dalam mengelola stratifikasi sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau konflik. Stratifikasi sosial membagi masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis. Sementara moderasi beragama memastikan bahwa perbedaan lapisan sosial ini tidak menimbulkan permusuhan dan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan hormat. Selanjutnya ada mengurangi diskriminasi sosial. Nah, moderasi beragama membantu menekan diskriminasi yang mungkin muncul akibat stratifikasi sosial. Sikap toleran dan seimbang mendorong perlakuan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
Selanjutnya, menguatkan solidaritas. Nah, moderasi beragama mendorong nilai solidaritas antar warga, termasuk antar lapisan sosial yang berbeda. Nah, solidaritas ini membantu masyarakat bekerja sama untuk kepentingan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat rasa kebersamaan. Selanjutnya itu mendorong keadilan sosial. Nah, moderasi beragama menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga pembangunan sosial dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan sosial untuk mengurangi kesenjangan akibat stratifikasi sosial. Selanjutnya itu menjaga kerukunan antar kelompok. Nah, dengan moderasi beragama, ketegangan atau konflik antar lapisan sosial dan antar agama dapat diminimalkan. Sikap toleran, saling menghormati, dan inklusif mencegah konflik horizontal. Integrasi ketiga konsep. Nah, dalam pembangunan sosial, stratifikasi sosial, perencanaan sosial, dan moderasi beragama saling terkait dan membentuk kerangka yang harmonis untuk mencapai masyarakat yang inklusif dan adil. Stratifikasi sosial, kondisi sosial. Stratifikasi sosial menunjukkan realitas kondisi masyarakat, yaitu adanya lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis. Stratifikasi menjadi dasar untuk memahami ketimpangan, potensi diskriminasi, dan risiko konflik yang mungkin muncul. Selanjutnya itu perencanaan sosial atau solusi teknis. Nah, perencanaan sosial berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengatasi ketimpangan akibat stratifikasi sosial melalui identifikasi kelompok rentang dan pengembangan program sosial yang tepat. Perencanaan sosial berperan dalam memastikan pemerataan layanan dan kesempatan. Selanjutnya, moderasi beragama landasan moral. Nah, moderasi beragama memberikan landasan moral dan etis dalam penerapan perencanaan sosial. Moderasi menekankan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman, sehingga kebijakan sosial dijalankan secara adil, inklusif, dan harmonis. Selanjutnya ada hasil integrasi atau masyarakat harmonis dan inklusif. Nah, dengan integrasi ketiga konsep ini, stratifikasi sosial memberikan pemahaman tentang kondisi nyata masyarakat. Perencanaan sosial menyediakan solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan. Moderasi beragama memastikan pelaksanaan solusi secara adil dan etis. Yang ke-10 itu contoh implementasi integrasi ketiga konsep. Nah, stratifikasi sosial, perencanaan sosial, dan moderasi beragama dapat diwujudkan melalui program dan kebijakan nyata yang adil, inklusif, dan harmonis. Nah, contoh yang pertama itu bansos non-diskriminatif. Nah, program bantuan sosial diberikan tanpa membedakan status ekonomi, agama, atau kelompok sosial. Hal ini memastikan semua warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, sehingga ketimpangan sosial dapat dikurangi. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal. Nah, perencanaan sosial mendorong pelatihan keterampilan dan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah. Nah, stratifikasi sosial sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, penyuluhan moderasi beragama. Nah, penyuluhan dan edukasi mengenai moderasi beragama bertujuan menumbuhkan toleransi, menghargai perbedaan, dan menolak sikap ekstrem di masyarakat. Hal ini mencegah konflik sosial yang mungkin timbul akibat stratifikasi sosial. Adapun yang keempat itu fasilitas publik inklusif. Nah, perencanaan sosial memastikan fasilitas umum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal.
penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang kelima, penguatan solidaritas lintas agama. Nah, moderasi beragama digunakan untuk membangun kerjasama dan solidaritas antar warga dari berbagai agama, sehingga masyarakat yang stratifikasinya berbeda tetap bisa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Itu tadi adalah pembahasan materi saya mengenai dengan stratifikasi sosial dalam perspektif perencanaan sosial dalam moderasi beragama. Adapun kesimpulannya itu adalah stratifikasi sosial merupakan realitas masyarakat yang menunjukkan adanya lapisan-lapisan berdasarkan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestis. Perencanaan sosial hadir sebagai solusi teknis untuk mengurangi kesenjangan yang muncul dari stratifikasi. Melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran, moderasi beragama menjadi landasan moral yang menyeimbangkan relasi sosial, menumbuhkan toleransi, dan memastikan keadilan serta inklusivitas dalam interaksi antar warga. Integrasi ketiga konsep ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif, di mana semua lapisan sosial memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara.